Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Suhijra Widodo di channel Belajar Arsitektur. Buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, bisa langsung diklik subscribe, di like juga video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa tahu updatean video terbaru kita. Apakah teman-teman sekarang sedang ingin membangun rumah atau mungkin ingin merenovasi rumah tinggalnya? Ada banyak hal yang perlu dipelajarin sebelum kita melakukan hal tersebut. Salah satunya, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pencahayaan. Pada umumnya pencahayaan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah pencahayaan alami atau yang biasa sering disebut sebagai natural daylight, dan yang kedua adalah pencahayaan buatan atau artificial light. Sebagaimana dalam standar kenyamanan suatu rumah tinggal, pencahayaan alami memang sangat dibutuhkan dan harus kita pelajari agar bisa berfungsi secara maksimal di dalam rumah. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga harus menyediakan pencahayaan buatan, karena akan digunakan saat malam hari tentunya. Nah, di video kali ini, saya akan coba share ke teman-teman tentang beberapa tips penataan lampu berdasarkan kebutuhan ruang di setiap fungsinya. Yang pertama adalah pencahayaan pada ruang tamu. Ruang tamu ini sering dijadikan sebagai salah satu cerminan dari karakter pemilik rumah. Ruang tamu juga sangat penting untuk diatur pencahayaannya, karena akan berdampak pada eksterior bangunan. Karena umumnya ruang tamu ini terletak di bagian paling depan kan ya, sehingga pencahayaannya itu akan terlihat langsung dari luar. Ruang tamu ini bersifat fleksibel. Maksudnya adalah jalur listriknya itu bisa dibedakan dengan jalur listrik utama, sehingga ketika ruangan sedang tidak digunakan bisa dimatikan atau dikurangi intensitasnya. Umumnya, pada ruang tamu ini terdapat dua jenis pencahayaan yang biasanya digunakan. Yang pertama itu adalah pencahayaan merata atau lampu utamanya lah istilahnya. Jadi letaknya biasanya di tengah dengan bentuk yang kontras yang memang menarik. Lampu gantung misalnya atau lampu downlight yang cukup terang itu biasanya diletakkan di tengah. Kemudian yang kedua adalah lampu setempat. Lampu setempat di sini maksudnya adalah lampu yang berfungsi sebagai pelengkap. Contohnya seperti lampu dinding, lampu yang di meja, atau standing lamp. Nah, yang kedua adalah ruang keluarga. Ruang keluarga ini yang paling krusial nih teman-teman, karena dia adalah ruang komunal di mana beberapa fungsi biasanya dilakukan di ruang keluarga ini. Dari menonton TV, membaca buku, berdiskusi dengan keluarga, bahkan kadang-kadang makan juga di ruang keluarga gitu ya. Nah, karena banyaknya fungsi tersebut, sehingga pencahayaannya juga harus diperhatikan dengan baik, agar segala aktivitas yang ada di dalamnya dapat berjalan dengan baik. Nah, jenis lampu yang digunakan juga hampir sama dengan ruangan sebelumnya, yaitu ruang tamu. Karena terdiri dari penerangan utama yang letaknya biasanya di tengah dan penerangan tambahan. Nah, penerangan tambahan ini bisa jadi kayak menggunakan drop ceiling yang ada lampu TL-nya begitu, atau lampu stripnya. Kemudian bisa juga pakai lampu spot mungkin untuk menyorot salah satu benda penting atau lukisan-lukisan yang ada di dinding dan sebagainya. Belakangan juga banyak kita lihat di media sosial atau di Google mungkin misalnya kalau mencari-cari itu beberapa referensi ruang keluarga yang memiliki pencahayaan yang unik, jadi bisa dikembangkan untuk beberapa keperluan lainnya. Nah, itu jadi penting teman-teman buat mengatur pencahayaan yang ada di dalam ruang keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang nomor 3. Jadi poin ketiga ini adalah kamar tidur. Kamar tidur ini biasanya sifatnya lebih intim, lebih ke privacy masing-masing. Karena walaupun dalam satu keluarga, kadang-kadang kamar tidur itu punya selera masing-masing. Jadi misalnya si bapak suka dengan warna yang lebih terang, yang putih, clear, white gitu. Atau sang anak ternyata ada yang suka lebih warm, yang lebih kesannya hangat. Jadi itu berdasarkan preferensi masing-masing, jadi beda-beda. Nah, sedikit unik, karena ruang tidur ini atau kamar tidur ini memang tujuannya adalah untuk kita beristirahat, sehingga penataan lampunya harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Contohnya seperti ini, ketika kita ingin memberikan pencahayaan utama di dalam ruang kamar, kita harus memperhatikan posisi bed. Jangan sampai pencahayaan utamanya atau lampu utamanya itu persis di atas kepala kita saat kita sedang beristirahat. Jadi kan itu akan mempengaruhi kenyamanan. Nah, ada baiknya posisi lampu utama itu tetap di tengah atau ditempatkan di satu area tertentu yang dapat menerangi keseluruhan ruang tetapi tidak mengganggu kita saat beristirahat seperti itu. Nah, selain itu, lampu di kamar tidur juga terdiri dari lampu pelengkap, teman-teman.
Jadi bisa yang lampu di side table itu, atau bisa juga menggunakan lampu hidden lamp tadi. Kita bisa gunakan saat misalnya tidak butuh cahaya yang berlebih karena misalnya sudah mau tidur tapi belum mau gelap-gelapan nih, jadi masih butuh cahaya, itu bisa dinyalakan yang hidden lamp-nya seperti itu. Atau juga misalnya ada lampu jenis yang untuk kita spot lamp ya, biasanya yang untuk kita baca, jadi hanya diletakkan di area dekat bednya sehingga ketika kita baca itu bisa dinyalakan seperti itu. Jadi ada banyak sekali variasinya. Tapi yang terpenting tadi disesuaikan dengan kegiatan yang ada di dalam ruang tersebut. Jadi penting untuk mensinkronkan antara penataan lampu jenisnya dengan furniture yang ada di dalam ruang tersebut. Sekarang kita masuk ke poin nomor 4. Poin yang tidak kalah penting yaitu penataan lampu pada ruang dapur dan ruang makan. Kenapa saya katakan penting? Karena kadang dapur ini kita sering lihat ya, misalnya di media sosial gitu, itu banyak sekali model-model lighting yang ada di kitchen set, di dapur utamanya gitu kan, di mejanya, di bawah dekat tempat kita jalan itu, di bawah meja itu juga ada lampunya, di atas juga ada lampu. Cuman kita harus pertimbangkan, kita membuat pencahayaan di situ tidak hanya sekedar estetis saja, karena itu harus fungsional. Jadi contohnya seperti ini di depan saya ada kitchen set. Ketika kita masak, jangan sampai pencahayaan utama itu hanya satu-satunya sumber cahaya. Jadi ketika pencahayaan utama ada di belakang seperti itu kan, dan kita sedang memasak, jangan sampai nanti bayangan kita malah menutupi yang ada di depan kita. Ketika kita misalnya motong-motong masakan gitu, motong-motong bahan makanan seperti itu dan sedang masak, jangan sampai bayangan itu malah mengganggu, maksudnya seperti itu, sehingga clarity-nya tidak dapat. Nah, oleh karena itu maka dibutuhkan posisi pencahayaan yang tepat di atas tempat tatakan meja tersebut. Umumnya menggunakan strip lamp yang biasanya diletakkan di bawah kabinet atas dapur ya, biasanya di situ, sehingga ada pencahayaan yang langsung menuju ke area meja dapur utamanya. Nah, selain itu juga karena kegiatan di dapur ini membutuhkan ketelitian tinggi, sehingga sangat direkomendasikan biasanya memang membutuhkan pencahayaan yang terang, yang paling terang mungkin di antara kebutuhan ruang yang lainnya. Nah, terus bagaimana nih dengan penataan lampu di ruang makan? Jadi ini juga sangat menarik biasanya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat salah satu contohnya adalah di island, meja kecil yang biasanya posisinya berada di seberang dapur utama. Nah, itu biasa dijadikan sebagai tempat meja makan yang kecil ya, seperti itu. Umumnya menggunakan lampu spot yang berupa lampu gantung ditarik dekat dengan meja makan, sehingga itu bisa lebih memfokuskan kepada bahan makanan yang ada di meja makan. Untuk warnanya sendiri itu tergantung sama kenyamanan pengguna ya sebenarnya. Mau yang agak remang-remang, mau yang terang, atau mau yang warnanya agak kekuningan, atau warnanya yang lebih ke putih, itu tergantung. Tapi kalau bisa untuk bagian ini disesuaikan dengan konsep keseluruhan ruang interiornya, sehingga punya kesatuan dengan keseluruhan konsepnya. Nah, poin selanjutnya adalah penataan lampu pada kamar mandi. Nah, idealnya penggunaan di kamar mandi itu menggunakan pencahayaan yang merata. Jadi, lampu yang digunakan memang dapat menerangi keseluruhan ruang kamar mandi. Walaupun memang di beberapa kasus ada juga yang menggunakan lampu spot. Misalnya dia merupakan powder room yang misalnya cuma terdiri dari kloset satu doang gitu, nggak untuk mandi misalnya kan. Itu bisa menggunakan pencahayaan yang spot kecil saja seperti itu. Tapi umumnya kalau kamar mandi utama dia menggunakan pencahayaan yang merata tadi. Kita harus memastikan letak dan penempatan dudukan atau kerudung lampu itu agar terhindar dari cipratan air, karena ketika lampu itu menyala kan misalnya dia kan panas, kemudian ketika kena air dia nanti bakal memuai atau bahkan bisa pecah begitu, atau yang lain mungkin bisa konslet. Jadi harus dipertimbangkan dengan sangat matang untuk peletakannya dan posisinya. Tapi memang pada kasus kamar mandi ini sebaiknya direkomendasikan untuk juga memiliki pencahayaan alami dan vent untuk udara supaya suhu dan kelembabannya dapat terjaga, supaya udara juga bisa berjalan dengan lancar. Ya, walaupun misalnya di dalam kondisi tertentu nggak bisa dibuat yang langsung terhubung ke ruang luar, ya bisa menggunakan vent tambahan, menggunakan exhaust contohnya dan sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ruang sirkulasi. Jadi ruang sirkulasi ini biasanya menjadi area transisi ya antara ruang-ruang utama, kayak selasar mungkin, lorong, atau ruang-ruang yang menjadi perantara antara ruang satu dengan ruang lainnya gitu. Atau bisa juga dia kayak ruang transisi yang beda levelnya mungkin. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Untuk jenis pencahayaannya sendiri biasanya bukan menggunakan pencahayaan utama yang harus terang ya, tetapi yang penting dapat tetap nyaman saat kita sedang berjalan. Nah, umumnya itu
itu yang menjadi poin adalah ruang area gerak kita yang cukup terang, sehingga misalnya dia diletakkan di bawah, kadang bisa di spot yang uplight seperti itu, bisa diletakkan di dinding juga bisa, atau di plafon jika plafonnya dekat. Tetapi umumnya jarang yang terlalu terang karena kan area atas itu biasanya nggak terlalu digunakan, sehingga area yang benar-benar kita gunakan sebagai fungsional yang sebatas mata atau sebatas kepala gitu yang biasanya cukup untuk diterangi, sehingga tidak berlebihan untuk area sirkulasi ini. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir. Poin terakhir adalah ruang-ruang penunjang. Apa saja yang termasuk dalam kategori ruang-ruang penunjang ini? Contohnya yang pertama, teras, balkon di lantai 2 misalnya, dan juga taman yang terletak di depan atau taman samping atau taman belakang. Nah, umumnya untuk penerangan pada ruang-ruang ini biasanya memang pencahayaannya itu memang fungsinya lebih ke estetisnya, sehingga fungsinya karena ruang itu tidak sering digunakan, sehingga lampu yang digunakan pun tidak yang harus terang sekali, tetapi yang hanya berfungsi sebagai penanda atau lebih mengutamakan penampilannya saja, seperti itu. Nah, sekian tadi pembahasan kita tentang beberapa tips meletakkan pencahayaan pada ruang-ruang yang berbeda fungsinya. Semoga dapat membantu teman-teman semua dan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Sekian edisi Belajar Arsitektur pada kesempatan kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di kolom komentar. Saya Suhijrah Widodo. Sampai jumpa.